Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Octaviana Sari. Saya Rena Jayana dengan proyek pemanfaatan kotoran sapi menjadi pupuk organik. Dengan adanya kerjasama ini kami membutuhkan adanya Saling percaya, solidaritas, kerja keras. Politeknik Negeri Cilacap, bangga karya sendiri menghargai karya orang lain. Jadi di proyek kali ini tuh mengenai pemanfaatan kotoran sapi menjadi pupuk organik dengan anggota Rena Jayana, yang kedua Ratna Octaviana Sari, yang ketiga Duta Muafak, tentang pemanfaatan kotoran sapi menjadi pupuk organik. Kelas TPPL 2C dengan dosen pengampu Bapak Dodi Satriawan, STMeng, yaitu dosen sarjana D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Politeknik Negeri Cilacap. Jadi jurnal yang pertama itu ada dengan judul Pemanfaatan Limbah Kotoran Sapi Menjadi Pupuk Organik sebagai Upaya Mendukung Usaha Peternakan Sapi Potong di Kelompok Tani Ternak Mandiri Jaya, Desa Maropelang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Penulis jurnalnya adalah Solihul Huda Wiwik Wikanta, yang merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya, FKIP Universitas Muhammadiyah Surabaya. Reviewernya adalah saya sendiri, Rena Jayana, dengan nomor induk mahasiswa 190107028. Langsung saja masuk ke metodologi penelitian. Jadi penelitian ini tuh dimulai pada bulan Juli sampai dengan September 2014. Lokasinya di Peternakan Penggemukan Sapi Potong Kelompok Mandiri Jaya Desa Maropelang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Metodenya adalah metode deskriptif, metode pengumpulan datanya, observasi lapangan, dan wawancara terstruktur atau wawancara mendalam. Kemudian hasil dan pembahasannya, hasilnya adalah anggota kelompok tani ternak Mandiri Jaya sudah memanfaatkan dan mengelola limbah kotoran sapi menjadi pupuk organik yang bernilai ekonomis dengan dijual ke anggota untuk pupuk lahan pertanian padi, semangka, dan belewah. Langsung saja masuk ke pembahasannya, di mana profil kelompok tani ternak ini tuh berawal dari kesadaran sosial para aktivis muda, yaitu karena kemiskinan, anak muda putus sekolah dan tidak bekerja, dan kevakuman gerakan dakwah pemuda Muhammadiyah dengan kondisi ketidakadaan support dana dakwah. Selanjutnya ada target utamanya nih. Jadi target utamanya adalah pembangunan agroekobis peternakan secara integratif atau agroekobis terpadu. Tujuan kelompoknya yaitu pembangunan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat petani melalui pengelolaan ternak. Yang kedua, pembangunan lapangan kerja bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir, pembangunan sektor usaha ekonomi kecil masyarakat desa dari hasil pengelolaan ternak. Kemudian ini ada aset kelompok ternak Mandiri Jaya hingga bulan Desember tahun 2012. Ini ada jumlah sapi, kemudian luas tanah, alat mesin koper, mixel, mill, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga instalasi biogas dan pupuk organik. Nah, ini ada data tabel 1, 2, dan 3, di mana tabel 1 yaitu karakteristik anggota kelompok Mandiri Jaya Desa Maropelang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan berdasarkan pekerjaan. Ini persen terbesarnya adalah petani, yaitu sebesar 65%. Kemudian tabel kedua berdasarkan usia, yaitu yang terbesar 35%, yaitu usia 30 sampai 35%. Yang tabel ketiga yaitu pendidikan formal dengan persen terbesar yaitu 35%, yaitu pendidikan SD. Kemudian di sini ada paparan cara membuat pupuk dari kotoran sapi. Yang pertama tentu saja menyiapkan kotoran sapi keringnya. Kemudian ada bahan aktivator, yaitu meliputi urea, kemudian ada pupuk kandang yang diaduk rata dan dibagi atas 4 bagian. Kotoran ternak ditumpuk setinggi 1 x 1 x 1 meter, lalu dibagi atas 4 bagian masing-masing setinggi 25 cm. Di atas tumpukan kotoran ternak ditabur bahan aktivator secara merata sebanyak 1/4 bagian, kemudian menggabung tumpukan kotoran ternak menjadi satu tumpukan sehingga volume tumpukan 1 x 1 x 1 meter. Yang selanjutnya tutup tumpukan dengan plastik hitam anti air agar terlindung dari hujan dan panas matahari. Yang selanjutnya melakukan pembalikan tumpukan kotoran ternak setiap 1 minggu dengan menggunakan cangkul. Ini kelembabannya perlu dijaga
harus stabil, yaitu 60-80% selama proses pengomposan. Dan yang terakhir, memanen kompos pupuk kandang dapat dilakukan setelah 21 hari dengan cara membongkar lalu diayak sehingga dihasilkan kompos yang sempurna. Langsung saja masuk ke kesimpulannya, di mana anggota kelompok tani ternak telah memanfaatkan kotoran sapi menjadi pupuk organik padat dan cair. Yang kedua, dari data pemanfaatan limbah kotoran sapi menjadi pupuk organik ternyata menghasilkan potensi ekonomi yang lumayan besar bagi anggota kelompok tani ternak, sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi, sehingga dapat mendorong kesejahteraan petani. Yang terakhir, pemanfaatan limbah kotoran sapi menjadi pupuk organik dapat menjaga kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat tentunya. Karena limbah kotoran sapi ini dapat menghasilkan NH3 yang apabila bersatu dengan debu dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan beberapa penyakit yang terkait dengan paru-paru dan mencemari udara di sekitar masyarakat karena baunya. Sehingga dengan pemanfaatan limbah tersebut dapat membangun hubungan yang simbiosis mutualisme yang saling memanfaatkan secara positif. Masuk ke bagian terakhir, yaitu saran. Nah, jadi sarannya itu untuk kapasitas pemanfaatan kotoran sapi menjadi pupuk organik padat dan cair seharusnya lebih dikembangkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat sekitar peternakan. Selanjutnya masuk ke jurnal kedua. Jurnal kedua dengan judul Tipologi Pendayagunaan Kotoran Sapi dalam Upaya Mendukung Pertanian Organik di Desa Sumbersari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Penulis jurnal Muhammad Agus Krisno Budianto, staf pengajar jurusan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Saya sendiri reviewer Ratna Oktaviana Sari dengan nomor induk mahasiswa 19.02.07054. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data yang digunakan, wawancara mendalam, dan angket terbuka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara analisis isi. Analisis isi adalah suatu teknik dan sistematik untuk menganalisis makna pesan dan cara pengungkapan pesan. Hasil dan pembahasan berdasarkan observasi di kawasan pertanian didapatkan bahwa penggunaan pupuk organik kotoran sapi cenderung semakin meningkat. Pak Samingun, misalnya petani sayur yang tinggal di desa Kelintang, Poncokusumo ini senantiasa menggunakan pupuk organik kotoran sapi dengan alasan lebih mudah mencarinya, harganya murah, dan hasil pemupukannya lebih baik. Dia mengatakan, menawi wonten pupuk kandang saking kotoran lembu menika luwih sae keranten mes samenika larang tur ewet padosipun. Sedangkan Pak Senari, peternak dan petani yang tinggal di desa Jambersari Poncokusumo telah lama menggunakan pupuk organik kotoran sapi untuk pertanian padinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik atau pemodal pengemukan sapi dapat dinyatakan bahwa belum menjadikan kotoran sapi sebagai bentuk kapital usahanya, tetapi sudah banyak pemilik atau pemodal yang mempunyai wawancara mengoptimalkan pemanfaatan kotoran sapi sebagai bahan baku pupuk organik dan biogas sebagai bentuk advent atau nilai tambahan ekonomi atau penghasilan peternak binaannya. Kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagian besar peternak memberdayagunakan kotoran sapi sebagai pupuk organik dengan cara menumpuk kotoran sapi atau dimasukkan tanah berlubang, dan sebagian kecil petani membuang kotoran sapi begitu saja sehingga mencemari lingkungan tempat tinggal. Bahkan ada peternak yang membiarkan kotoran tersebut di kandang sapi hingga santitas lingkungan kandang menjadi jelek dan dapat berdampak pada kesehatan sapi. Penggunaan pupuk organik kotoran sapi juga semakin meningkat dengan alasan lebih mudah mencarinya, harganya murah, dan hasil pemupukan lebih baik. Saran, untuk kapasitas pemanfaatan kotoran sapi menjadi pupuk organik dapat ditingkatkan dan lebih dikembangkan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat peternakan. Selanjutnya, jurnal ketiga akan disampaikan oleh Duta Muafak. Nama saya Duta Muafak dengan judul Jurnal Pengolahan Limbah Kotoran Sapi dengan Onggok Pati Aren Menjadi Pupuk Organik.
Penulis jurnal yaitu Zainal Arifin, Teguh Triyono, Caturisto, Sigi Dwi Prasetyo, dan Endang Yusuf. Metodologi penelitiannya ada observasi. Observasi yang dilakukan untuk meninjau wilayah penghasil limbah kotoran sapi dan pati onggok yang belum termanfaatkan sebelumnya. Yang kedua ada sosialisasi. Sebelum melakukan seluruh rangkaian kegiatan pengabdian, perlu diadakannya sosialisasi mengenai program ini kepada pihak mitra agar menjadi paham dengan program tersebut dan tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, sosialisasi ini dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan yang timbul masyarakat dan UMKM. Dari hasil dan pembahasan, setelah dilakukan observasi, maka dilakukan sosialisasi untuk melihat potensi yang ada, dan dilanjutkan dengan pembangunan lokasi pembuatan pupuk organik. Lokasi pembuatan pupuk organik dibuat untuk mempermudah dalam proses pengolahan limbah dan proses fermentasi pupuk organik. Setelah dilakukan proses percampuran, selanjutnya dilakukan pengoposan dengan menggunakan bahan penambahan seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Pada proses ini juga mempertimbangkan kondisi pada saat pengoposan seperti yang sudah tertera pada tabel kedua. Dengan begitu, dihasilkan pupuk organik yang memiliki sifat pemanahan air yang lebih baik. Kesimpulannya, kegiatan pengabdi pengolahan limbah kotoran sapi dan limbah ogok pati aren menjadi organik saat bermanfaat, mampu memberikan nilai tambahan bagi limbah kotoran sapi dan onggok pati aren. Ditinjau dari sisi bisnis, maka pembuatan pupuk organik ini dapat meningkatkan ekonomi. Saran, seharusnya pada sisi pemasaran, produk perlu adanya pengemasan inovasi agar terserap oleh pihak eksternal. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.